Setelah bulan lalu mendapatkan persetujuan dari FIA, Andretti kali ini memasuki babak baru dalam perjuangannya untuk menjadi tim ke-11 di F1. General Motors atau GM, selaku partner Andretti lewat salah satu anak perusahaan terkenalnya yaitu Cadillac, akhirnya mengumumkan komitmen resminya untuk menjadi pabrikan mesin F1 pada tahun 2028 mendatang. GM sendiri sudah mendaftarkan diri kepada FIA sebagai salah satu penyuplai mesin pada regulasi baru nanti, dan mereka rencananya akan memasok mesin secara langsung serta eksklusif kepada tim Andretti lewat branding Cadillac. Keputusan ini sebenarnya bukanlah sebuah kejutan, karena General Motors sudah mengumbarnya pada pertengahan tahun yang lalu, di mana mereka bahkan sudah mengadakan penelitian serta mengetes berbagai teknologi prototipe yang berhubungan dengan mesin F1. Dengan kehadiran GM, itu tentu menambah daftar pabrikan mesin yang akan berkiprah di F1 pada regulasi baru, menemani Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrain Ford, Honda, Alpine, dan Audi. Meskipun GM sendiri masih tentatif, karena keputusan mereka jadi pemasok mesin juga bergantung ke disetujui atau tidaknya Andretti untuk masuk F1. Namun setidaknya, langkah GM untuk jadi pemasok mesin di masa depan tentu lagi-lagi menjawab keraguan dari F1 terhadap komitmen Andretti sebagai tim baru. Seperti yang kita tahu, Andretti meski sudah diberikan lampu hijau dari FIA, tetapi mereka masih mendapatkan perlawanan yang cukup resisten dari ke-10 tim petahana di F1. Dan bahkan, perlawanan tersebut semakin vokal belakangan ini. Alasannya tak lain dan tidak bukan adalah duit. Seperti yang kami jelaskan berulang kali di video terdahulu, tim-tim petahana yang sekarang sudah diberi perlakuan seperti franchise tidak ingin hadiah uang dari F1 berkurang begitu saja dengan kehadiran Andretti. F1 atau FOM setiap akhir musim selalu bagi-bagi keuntungan komersial mereka kepada 10 tim yang ada. Dan jika ketambahan Andretti, maka otomatis F1 harus membagi keuntungan tersebut menjadi kepada 11 tim, dan uang yang diberikan akan berkurang. Itulah yang ditakutkan oleh tim petahana, dan jadi alasan kuat mengapa mereka selalu menentang keras kehadiran Andretti. Tetapi sayangnya Andretti selalu bisa menjawab semua keraguan yang dilemparkan F1 kepada mereka sejauh ini. Di awal-awal rencananya, Andretti sempat diragukan jika mereka punya modal, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai untuk masuk F1. Hal itu langsung dijawab dengan pembangunan fasilitas baru di Florida, dan bahkan sampai siap untuk membuat kantor cabang di Inggris untuk memperluas sayap balapnya. Bukan hanya itu, Andretti sudah membuat satu divisi khusus untuk research and development mobil F1 sebagai langkah awal keseriusan mereka menjadi tim baru. Bahkan mereka sudah mencoba untuk membuat sasis mobil F1 generasi ground effect sebagai persiapan untuk join paling cepat pada 2025 nanti. Secara finansial, Andretti juga bersedia menyanggupi biaya masuk atau biaya anti-dilution yang jumlahnya sampai 600 juta dolar untuk menutupi hadiah-hadiah tim yang berkurang karena kehadiran mereka. Kemudian di awal tahun ini, ketika Andretti dianggap tidak membawa faktor atau value komersial yang kuat ke F1 yang membutuhkan brand pabrikan besar untuk bisa meyakinkan FIA, Andretti langsung menjawabnya dengan jalin kerjasama dengan General Motors lewat brand Cadillac. Hal itu terbukti jadi game changer dan memuluskan langkah Andretti untuk mendapatkan lampu hijau dari FIA dengan value komersial yang mereka pegang bersama Cadillac. Terakhir, tim-tim petahana F1 kembali mempertanyakan value Andretti yang dianggap kurang menjanjikan komitmen jangka panjang karena bukan tim pabrikan dan tidak bisa buat mesin sendiri. Bahkan secara terang-terangan, tim F1 hanya menginginkan General Motors saja sebagai pabrikan mesin dan menolak keberadaan Andretti. Namun lagi-lagi, mereka membungkam keraguan itu dengan General Motors yang bersedia menjadi penyuplai mesin dan menjadikan Andretti sebagai tim pabrikan pada 2028 mendatang. Sebelum kami lanjutkan videonya, ada info menarik nih buat kalian yang lagi cari-cari merchandise resmi F1. Kali ini kita lagi ada promo khusus dari Sports and Hobbies Interest for Fire atau SHIP, penyedia merchandise resmi Formula One dengan jangkauan seluruh Indonesia. Kalian mau topi Aston Martin punya Alonso ini, tapi masih merasa agak kemahalan? Nah, khusus buat para penonton F1 Speed Indonesia, kami punya diskon spesial nih buat kalian. Dari harga aslinya Rp990.000, kita berikan promo diskon sampai Rp150.000, spesial untuk penonton setia F1 Speed. Tonton sampai akhir videonya untuk dapatkan kode promonya ya. Kembali ke topik video, seperti yang kami mention di konten sebelumnya, F1 sebenarnya sudah tidak bisa berkelit lagi untuk mencari alasan penolakan terhadap Andretti. Tim ini bukanlah tim sembarangan atau tim dari antah berantah. Andretti adalah tim dengan segudang pengalaman di dunia balap.
dan prestasinya sudah diakui cukup matang untuk bisa naik level ke F1. Mereka punya segalanya untuk bisa bersaing di F1 secara jangka panjang, apalagi dengan backup pabrikan sebesar General Motors dan sponsor-sponsor besar di belakangnya. Ambisi Michael Andretti untuk membuat tim yang 100% Amerika tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun jujur saja, ada perasaan skeptis mengingat sejarah tim Amerika di F1 tidaklah cukup bagus. Tetapi Andretti ini bisa dipandang sebagai pengecualian karena kapabilitas dan expertise yang mereka punya. Bisa dibilang ada di atas rata-rata dan punya segalanya untuk bisa survive di F1. Sekarang PR besar mereka adalah bagaimana caranya meyakinkan F1 dan tim petahana kalau kehadiran Andretti bisa memberikan uang pemasukan yang lebih banyak kepada Liberty Media dan tidak akan mempengaruhi pembagian uang hadiah kepada tim petahana atau bahkan bisa menambah keuntungannya. Selain soal duit, Andretti juga harus memberikan jaminan jika keberadaan mereka tidak akan mengganggu stabilitas ke-10 tim F1 yang lain. Hal itu jadi kekhawatiran yang belakangan ini diungkit-ungkit, terutama bagi Haas dan Williams yang menganggap jika Andretti bisa merusak kestabilan di F1. Gunther Steiner jadi yang paling vokal menyuarakan hal tersebut karena dia merasa keberadaan Haas bisa terancam dengan value timnya yang bisa berkurang jika Andretti masuk ke F1. Haas sendiri nyaris saja gulung tikar dari F1 pada musim 2020 sebelum perjanjian Concord yang baru bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan dengan penambahan pembagian keuntungan serta value tim yang meningkat secara jangka panjang. Andretti ditakutkan bisa merusak value tersebut dan membuat tim-tim yang kekuatan finansialnya rendah seperti Haas dan Williams bisa gulung tikar di kemudian hari karena tidak mendatangkan keuntungan komersial. Bagi kedua tim tersebut dan bagi F1, jalan yang paling ideal tentu adalah General Motors yang mengakuisisi atau jadi penyuplai mesin bagi Haas atau Williams, seperti apa yang dilakukan Audi kepada Sauber. Tetapi GM sudah menegaskan komitmennya jika F1 ingin mereka masuk jadi pabrikan, maka itu harus dilakukan bersama Andretti. Langkah GM dan Andretti juga bukan tanpa risiko, karena menempatkan pabrikan mesin baru menyuplai kepada tim yang juga seumur jagung, tentu resiko gagalnya cukup besar. Hal itu bisa jadi bumerang bagi Andretti dalam proses negosiasinya dengan F1 dan tim petahana. Rencananya akhir pekan ini di GP Las Vegas, Michael Andretti dan perwakilan dari GM serta Cadillac akan melangsungkan pertemuan penting bersama F1 dan delegasi dari ke-10 tim untuk negosiasi. Andretti tetap pada ambisinya yang ingin mengincar paling cepat masuk F1 pada 2025 mendatang supaya bisa membayar uang anti-dilution yang cuma $200 juta sesuai perjanjian Concord yang berlaku. Tetapi idealnya tetaplah pada 2026 mendatang karena bertepatan dengan perubahan regulasi besar-besaran di F1. Andretti untuk saat ini tidak punya kesepakatan soal mesin apa yang akan mereka pakai sebelum disuplai oleh GM pada 2028 nanti. Negosiasi dengan Alpine sudah kedaluarsa dan kemungkinan besar akan mereka perbarui untuk bisa memakai mesin pabrikan Perancis itu di timnya. Yang jelas sekarang adalah Andretti harus bisa meyakinkan F1 dan tim kalau mereka tidak akan menghancurkan F1, namun alih-alih akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak bersama Cadillac, serta pasar Amerika yang sedang diperas habis oleh Liberty Media. Karena prahara tim baru ini, lingkupnya semakin menyempit dari waktu ke waktu, dan Andretti semakin diperlihatkan mengenai masalah apa yang sebenarnya membuat F1 begitu serakah menolak mereka. Namun apapun yang terjadi, F1 jelas tak punya alasan lagi untuk menolak Andretti Cadillac. Tinggal bagaimana cara pihak-pihak yang terkait ini untuk bernegosiasi dan memberikan kesempatan kepada tim baru untuk unjuk gigi di F1, tanpa harus merusak kestabilan tim-tim yang sudah ada. Nah, sesuai janji di awal tadi, sebelum menutup video ini kami akan berikan kode promo topi Aston Martin, yaitu tuliskan Sport F1 Speed di kolom kode promo yang bisa dipakai di Tokopedia Ship sampai tanggal 19 November 2023 pukul 11:30 malam waktu Indonesia Barat atau hingga stok habis. Jadi tunggu apa lagi? Buruan sebelum kehabisan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.